Kelebihan Nabi Muhammad dibandingkan nabi yang lain. Berikut adalah penjelasan dan dalil yang kuat untuk masing-masing kelebihan Nabi Muhammad SAW dibandingkan nabi-nabi lainnya. 1. Nabi terakhir Khatamun Nabiyyin. Nabi Muhammad SAW adalah nabi terakhir yang diutus Allah SWT, dan tidak ada nabi setelahnya. Dalil, Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu. Tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup para nabi Khatamun Nabiyyin. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 40. Penjelasan, ayat ini menegaskan bahwa tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini menjadikan risalah beliau sebagai yang terakhir dan harus diikuti oleh seluruh umat manusia hingga hari kiamat. 2. Risalah universal. Tidak seperti nabi sebelumnya yang diutus untuk kaumnya sendiri. Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia dan jin. Dalil, dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 107. Katakanlah Muhammad, wahai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semua. Quran Surat Al-A'raf, ayat 158. Penjelasan, berbeda dengan Nabi Musa AS yang diutus hanya untuk Bani Israel atau Nabi Yunus AS untuk kaumnya sendiri. Nabi Muhammad SAW membawa risalah Islam untuk seluruh manusia tanpa kecuali. 3. Mukjizat terbesar, Al-Quran. Mukjizat Nabi Muhammad SAW yang paling besar adalah Al-Quran, yang tetap terjaga sepanjang zaman. Dalil, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar menjaganya. Quran Surat Al-Hijr, ayat 9. Penjelasan, tidak seperti kitab-kitab sebelumnya yang mengalami perubahan atau penyimpangan. Al-Quran tetap terjaga keasliannya sejak diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW hingga hari kiamat. 4. Pemilik syafaat di hari kiamat. Nabi Muhammad SAW memiliki syafaat terbesar yang akan menyelamatkan manusia dari penderitaan di akhirat. Dalil, Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah pemimpin anak Adam pada hari kiamat dan aku tidak sombong. Di tanganku ada bendera pujian, dan aku tidak sombong. Tidak ada seorang pun nabi pada hari itu kecuali berada di bawah benderaku." Hadis riwayat Tirmidzi, nomor 3148. Penjelasan, syafaat ini mencakup syafaat al-Udma, syafaat terbesar, yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika semua nabi tidak berani meminta pertolongan kepada Allah kecuali beliau. 5. Uswatun hasanah, teladan yang sempurna. Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik dalam segala aspek kehidupan. Dalil, sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab, ayat 21. Penjelasan, berbeda dengan nabi lain yang lebih menonjol dalam aspek tertentu, misalnya Nabi Sulaiman AS sebagai raja bijaksana atau Nabi Isa AS dalam kesabarannya, Nabi Muhammad SAW menjadi teladan dalam semua aspek kehidupan, baik sebagai pemimpin, suami, ayah, pedagang, dan sahabat. 6. Isra, Miraj dan salat 5 waktu. Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah salat langsung dari Allah SWT tanpa perantara. Dalil, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran Surat Al-Isra, ayat 1. Penjelasan, dalam Isra, Miraj, Nabi Muhammad SAW menerima perintah salat 5 waktu langsung dari Allah SWT. Ini menjadikan beliau memiliki keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi lainnya. 7. Akhlak yang mulia. Akhlak Nabi Muhammad SAW diakui sebagai yang paling mulia. Dalil, dan sesungguhnya engkau, Muhammad, benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam, ayat 4. Penjelasan, bahkan sebelum menjadi nabi, beliau dikenal sebagai Al-Amin, yang terpercaya oleh kaumnya. Tidak ada nabi lain yang mendapat gelar ini dari kaumnya sebelum menerima wahyu. 8. Rahmatan lil alamin. Kehadiran Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi seluruh makhluk. Dalil, dan kami tidak mengutus engkau, Muhammad, melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Quran Surat Al-Anbiya, ayat 107. Penjelasan,
Berbeda dengan nabi sebelumnya yang hanya membawa ajaran untuk satu kaum, Nabi Muhammad SAW membawa rahmat untuk seluruh umat manusia dan makhluk Allah. 9. Keturunan yang mulia. Nabi Muhammad SAW berasal dari keturunan yang paling mulia. Dalil, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah telah memilih Kinanah dari keturunan Ismail, memilih Quraisy dari Kinanah, memilih Bani Hashim dari Quraisy, dan memilih aku dari Bani Hashim. Hadis riwayat Muslim, nomor 2276. Penjelasan. Nabi Muhammad SAW berasal dari suku Quraisy, keturunan Nabi Ismail AS, yang dikenal sebagai keturunan paling terhormat di antara bangsa Arab. 10. Pengampunan dan kasih sayang kepada umatnya. Nabi Muhammad SAW selalu mendoakan umatnya, bahkan untuk orang-orang yang menyakitinya. Dalil, ketika Nabi Muhammad SAW dilempari batu di Taif, beliau berdoa, "Ya Allah, ampunilah kaumku, karena mereka tidak mengetahui." Hadis riwayat Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, nomor 87. Penjelasan, meskipun disakiti dan dihina, Nabi Muhammad SAW tetap bersikap lembut dan memaafkan. Berbeda dengan beberapa nabi sebelumnya yang pernah mendoakan kehancuran bagi kaumnya. Kesimpulan, Nabi Muhammad SAW memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh nabi lain, baik dalam risalahnya yang universal, mukjizatnya yang abadi, maupun kedudukannya di akhirat. Hal ini menjadikan beliau sebagai manusia terbaik yang pernah ada.